Halo teman-teman, kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Nusa Utara, jurusan Kesehatan Prodi Keperawatan. Nama saya Sulistiati Patras, NIM saya 2001060. Dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Rory Syaladi, NIM 2001053. Pada video ini kami akan menjelaskan perangkat-perangkat yang ada di komputer. Hardware atau perangkat keras, suatu komponen yang ada pada komputer, biasa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Sementara itu, contoh dari hardware itu sendiri yakni yang pertama, perangkat input atau masukan. Perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan atau input dari pengguna yang akan diproses oleh komputer. Contohnya seperti mouse, keyboard, joystick, touchpad, like pen, barcode, scanner, mikrofon, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat proses. Perangkat keras yang berguna untuk memproses masukan yang telah diberikan oleh pengguna. Contohnya prosesor. Yang ketiga, perangkat output atau keluaran. Perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil yang telah diolah oleh komputer dan selanjutnya diberikan kepada pengguna. Contohnya seperti speaker, monitor, printer, proyektor, plotter, dan sebagainya. Macam-macam perangkat keras. Yang pertama, CPU, merupakan alat yang berfungsi sebagai pemroses data. CPU berisi rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan penyimpanan data. Yang kedua, monitor, merupakan alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam CPU. Yang ketiga, keyboard. Keyboard merupakan alat untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU. Biasanya terdiri atas rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi lainnya. Yang keempat, mouse. Mouse merupakan alat bantu untuk memberikan perintah dalam memproses data atau mengedit data. Yang kelima, printer. Printer merupakan alat yang memproduksi keluaran data atau output berbentuk cetak berupa teks maupun gambar atau grafik. Yang keenam, CD-ROM. Alat tambahan atau alat periferal yang mampu menyimpan dan menuliskan data dan program melalui media CD. Alat ini didesain mampu menuliskan dan membaca data atau program melalui sistem optik. Yang ketujuh, compact disc atau CD. Media penyimpanan yang terbuat dari bahan plastik. Proses penyimpanan dan pembacaan data menggunakan sistem optik. Yang kedelapan, floppy disk. Floppy disk merupakan alat tambahan untuk penyimpanan atau penulisan ke dalam disket maupun sebaliknya. Ukuran yang umum digunakan adalah ukuran 3,5 inci. Yang kesembilan, hard disk. Hard disk merupakan alat tambahan untuk penyimpanan data dalam kapasitas besar yang dilapisi secara magnetis. Saat ini perkembangan hard disk sangat cepat dari daya tampung dan kecepatan membaca data. Perlu kalian ketahui, saat ini hard disk memang mutlak ada dalam setiap komputer atau laptop sebagai penyimpan sistem operasi yang permanen. Yang ke-10, scanner. Scanner merupakan alat bantu untuk memasukkan data berupa gambar atau grafik dan mengubahnya ke dalam bentuk digital, sehingga dapat diproses dan digabungkan dengan bentuk data yang berupa teks. Software atau perangkat lunak, kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer biasa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Software ini tidak bisa dipegang. Perangkat lunak dalam penggunaannya dapat diklasifikasikan menjadi 5 macam, yaitu 1. Sistem operasi, 2. Program utilitas, 3. Program aplikasi, 4. Program paket, dan 5. Bahasa pemrograman.
Ada beberapa jenis perangkat lunak, antara lain yang pertama software system. Perangkat lunak sistem dibagi dalam 3 bagian, yaitu poin A, sistem operasi. Perangkat sistem operasi merupakan bagian terpenting di dalam menjalankan suatu perangkat komputer. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang menjembatani antara pengguna dan perangkat keras. Ada beberapa jenis sistem operasi diantaranya Windows, DOS, Linux, dan lain sebagainya. Saat ini untuk komputer jenis PC banyak menggunakan sistem operasi Windows. Poin B, program bantu. Merupakan suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi seperti yang dijelaskan di atas, seperti antivirus, defragmenter, format disket, dan sebagainya. Poin C, bahasa pemrograman. Merupakan suatu aplikasi yang berguna mengonversi perhitungan yang bersifat matematis menjadi suatu aplikasi. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk tugas perkantoran seperti pengolah kata, lembar kerja, presentasi, pengolahan halaman web, hingga perangkat media player, dan sebagainya. Hal ini sudah berkembang sejak sistem operasi tersebut dikembangkan. Software aplikasi dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, poin A, pengolahan kata. Berfungsi untuk melakukan pengolahan kata, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan naskah dan berbagai macam administrasi surat menyurat. Poin B, pengolah angka. Berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan angka-angka seperti penggunaan perhitungan, laporan keuangan, dan grafik. Poin C, pengolah data. Berfungsi untuk melakukan pengolahan data. Data tersebut dapat berupa angka, kata, atau gabungan angka dan kata. Poin D, multimedia. Contoh aplikasi multimedia adalah Winamp Audio Pro untuk memutar musik berformat MP3 atau CD audio. Poin E, komunikasi dan internet. Untuk melakukan komunikasi antar komputer, antara 2 komputer atau lebih. Poin F, pendidikan dan game. Software untuk membantu memahami sesuatu pelajaran banyak dikemas dalam bentuk game dengan tujuan agar tidak membosankan. Poin G, perancangan gambar. Aplikasi yang bersifat khusus diantaranya untuk membantu pekerjaan engineer seperti AutoCAD atau gambar struktur, Protel atau gambar rangkaian elektronik, MATLAB atau pemproses dan visualisasi persamaan matematis, Photoshop atau pengolahan gambar, dan Flash untuk pembuat halaman web, dan lainnya. Poin H, antivirus. Software untuk membasmi virus dari perangkat penyimpan. Selanjutnya, brainware atau pengguna. Manusia yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya brainware, komputer tidak bisa dijalankan. Maka, peran brainware di sini sangatlah penting, sehingga komputer bisa digunakan dan dioperasikan dengan baik oleh penggunanya. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.